Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tetap mengenai materi interpolasi, yaitu sekarang metodenya adalah metode interpolasi Lagrange dan metode interpolasi spline. Oke, penjelasannya akan ada dua bagian. Yang pertama adalah penjelasan mengenai Lagrange, metode Lagrange, dan yang kedua adalah mengenai metode spline. Untuk metode spline ini sifatnya adalah pengenalan dan bisa dicek nanti untuk lebih lengkapnya di link yang sudah diberikan. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai metode Lagrange. Jadi untuk metode Lagrange ini polinomial berbentuk tetap polinomial dengan bentuknya adalah fn x dengan n-nya ini adalah orde dari polinomialnya. Jadi kalau misalkan kita mau orde 3, maka n di sini adalah 3. Jadi di sini ada 0 sampai 3. Sehingga di sini kalau misalkan kita punya n plus 1 data, maka kita hanya bisa membuat n polinomial, n order polinomial atau polinomial berderajat n. Jadi misalkan kita memiliki 3 data, maka polinomial yang kita buat hanya bisa sampai ke derajat 2. Jika ada 3 data, jika ada 4 maka 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini metodenya langsung straightforward ya. Jadi dia itu adalah LI, I-nya adalah dengan indeksnya yang tadi, X, di mana LIX-nya adalah bukan sum, ini pi omega pi ya. Kok omega pi sih? Apa namanya? Pi besar ya. Pi X min J dibagi dengan XI min XJ, di mana X ini adalah data yang akan kita ketahui, yang ingin kita ketahui. XJ adalah data yang sesuai dengan antara J sama dengan 0 sampai N yang sebelah sini, di mana nanti J-nya tidak boleh sama dengan I, karena ini I-nya juga kalau misalkan di sini adalah LI, di sini L2, maka di sini 2, J-nya berarti nggak boleh sama dengan 2, seperti itu. Jadi kalau misalkan L3 di sini, maka I3 XI-nya nggak boleh sama dengan XJ, atau X3 nggak boleh sama dengan X3, atau J-nya tidak boleh sama dengan X3, seperti itu. Jadi kalau bergantung dengan I-nya, maka nanti J-nya akan ada yang dihilangkan, yaitu kan ya. Jadi akan ada yang dihilangkan nilai J-nya karena dia nggak boleh sama dengan I. Jadi kalau I-nya 1, maka yang dihilangkan adalah yang J-nya bernilai 1, seperti itu. Jikalau J-nya 2, maka yang dihilangkan adalah term yang J-nya bernilai 2, seperti itu. Nah, di sini disebut L1X ini adalah fungsi bobot. Nah, yang yang memasukkan antara banyaknya n-1 bentuk yang dimana J-nya J sama dengan I dikeluarkan alias tidak dihitung. Jadi kalau misalkan I-nya 2, J-nya nggak boleh sama dengan 2, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contoh agar lebih mudah dipahaminya. Nah, di sini saya tetap menggunakan contoh yang sama, yaitu contoh kecepatan roket ya. Kecepatan roket di sini di mana velocity-nya, kecepatannya yang ditanya adalah tetap sama, T sama dengan 16, dengan di sini metodenya adalah metode Lagrangian dan linear, bentuknya linear. Jadi untuk linear berarti J-nya atau ordenya adalah orde 1 atau I-nya sampai sama dengan 1, seperti itu. Jadi tidak boleh ada J yang sama dengan 1 nanti pada penghitungan J-nya. Oke, mari kita. Nah, di sini jadi kita menggunakan yang tadi, jadi I-nya sama dengan 0 sampai 1 LI, di mana LI-nya adalah terdiri dari 0 sampai 1, berarti L0 sama L1, gitu kan, di mana L0 dan L1 akan kita hitung nanti. Nah, di sini kita tahu bahwa dari datanya T0 15, karena ada 16 sama yang ditanyakan adalah yang 16 yang sebelah sini, maka kita cukup menggunakan yang paling dekat, yaitu 15 dan 20, data di 15 dan data di 20, sehingga dengan data yang sekian kita bisa hitung bahwa L0 dan L1-nya adalah dalam bentuk
menurut data ini gitu kan ya, menurut data yang T0-nya 15 dan T1-nya 15. Ingat-ingat kenapa dipilih 15 dan 20? Karena yang ditanyakan adalah yang 16, di mana 16 itu terletak antara interval 15 sampai 20. Nah, jadi di sini cara menghitung J-nya di mana kita menghitung L0. Perhatikan kalau L0 berarti kan T-nya J-nya nggak boleh 0. Berarti ini kan harusnya 0 sampai 1. J-nya nggak boleh 0. Berarti J-nya hanya bisa 1. Jadi T0 dikurangi T1, T dikurangi T1. Seperti itu. Karena J-nya nggak boleh 0. Ini antara 0 sampai 1 loh ya. Nah, selanjutnya untuk L1 di sini J-nya sama 0 sampai 1 tapi J-nya nggak boleh 1, maka di sini berganti jadi T dikurangi T0 bagi dengan T1 min T0 seperti itu. Jadi ingat-ingat yang ini ya. Jadi untuk yang L-nya, LI itu I-nya nggak boleh sama dengan J. Lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam bentuk yang tadi, yaitu VT-nya adalah L0 dikalikan VT0 ditambah dengan L0 dikalikan dengan VT1 gitu kan, sehingga didapatnya adalah yang seperti ini, T-20 dan seterusnya, sehingga didapat nilainya adalah V pada 16 adalah 393,7 meter per sekon kuadrat. Perhatikan di sini kita tidak membutuhkan apa-apa untuk menghitungnya, kita hanya membutuhkan nilai T dengan T1, T0 dengan T1, nilai waktunya, dan hanya nilai kecepatan yang sudah ada pada tabelnya seperti itu, yang VT0 dan VT1 ini. Jadi metode ini lebih mudah dipraktekkan dibandingkan kita menggunakan metode-metode yang sebelumnya yang kita membutuhkan pemahaman sedikit tentang materi yang lain. Jadi yang ini cukup menggunakan perhitungan sederhana saja seperti itu, tanpa harus kita menggunakan yang kemarin itu menggunakan metode eliminasi, menggunakan metode yang lain-lain untuk menyelesaikan atau untuk menentukan koefisien-koefisiennya gitu kan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk V16 hasilnya adalah 393,7 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Ini untuk interpolasi linier. Oke, Selanjutnya adalah untuk interpolasi kuadratik. Jadi untuk interpolasi kuadratik kita menggunakan I-nya 0 sampai 2 ya, karena kuadratik, sehingga nanti L-nya, I-nya akan ada 0, 1, dan 2. Jadi L0, L1, dan L2. Ingat-ingat, I tidak pernah sama dengan J nanti pada saat dimasukkan. Nah, di sini kita yang tetap sama. Yang ditanyakan tetap sama, yaitu tentang velocity atau kecepatan di T sama dengan 16 di sini menggunakan kuadratik. Nah, jadi kita tinggal memasukkan saja, karena 16 itu ada di antara 15, 20 dan 22,5, boleh menggunakan yang sebelah sini atau boleh menggunakan 10, 15, 20. Agar lebih mudah bagaimana cara menentukannya, kalian tinggal cek aja 16 itu lebih dekat ke 10 apa lebih dekat ke 22,5 ya. Secara ini 16 itu lebih dekat ke 10. Jadi yang nanti akan digunakan adalah 10, 15 sama 20 gitu kan ya. Yang lebih akan lebih menghasilkan yang akurat ya, karena lebih dekat jaraknya. Jadi kita tinggal masukkan di sini datanya T0-nya 10, 15 sama 20 tadi seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan ke bagian L0-nya, di mana L0-nya adalah J-nya tetap sama, pi besar J 0 sampai 2, T, TJ dan seterusnya ini, di mana yang pertama adalah T0, kedua T1, ketiga T2 sesuai dengan nilai di sininya. L-nya ya. Kalau L0 maka di sini depan ini T0. Kalau L1 maka di sini T1. L2 maka ini T2. Dimana nanti J-nya tetap sama, nggak boleh sama dengan T yang di depan sini. Jadi nanti yang ini tersisa adalah T0 dikurangi T1, T0 dikurangi T2. T0 dikurangi T0-nya tidak dimasukkan di sini. Kenapa? Karena J-nya nggak boleh sama dengan 0. J-nya nggak boleh sama dengan I seperti itu. Nah, di sini juga sama. Karena ini T1, maka di sini di bagian belakang nggak bakal ada T1-nya. Jadi T1 min T0, T1 min T2 seperti itu. Di sini juga sama, karena ini T2, maka di belakang nggak akan ada T2. Jadi T2 min T0, T2 min T1. Di bagian sini hanya tersisa T0 dan T1 seperti itu. Nah, jika ini sudah dihitung,
maka kita tinggal masukkan ke persamaan yang sebelumnya seperti itu. Jadi yang ini apa, kita tinggal masukkan ke yang L1 L0 V apa L0 V0T L0 VT0 L1 VT1 L2 VT2 seperti itu. Tinggal masukkan ke yang sebelah sini, nggak usah dikalikan juga nggak apa-apa, kita tinggal masukkan saja. Nggak usah di apa ya, T-nya nggak perlu dikalikan langsung seperti ini, nggak apa-apa. Jadi kalian tinggal masukkan saja sesuai dengan datanya. Di sini 16 min 15, 16 min 20 dan seterusnya, dimana kita akan mendapatkan, ini ada komanya harusnya ya, 392,19 seperti itu. Jadi dimana untuk kuadratik ini kita mendapatnya adalah 392,19 meter per sekon. Dimana di sini ada absolute relative approximate error, dimana yang dikurangkan dengan sebelumnya yang untuk yang order 1 itu adalah 0,38410% seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagaimana jika misalkan dia bentuknya pangkat. Nah, untuk pangkat 3 ya kita tinggal sama, dia bentuknya adalah 0 sampai 1, I-nya 0 sampai 0 sampai 3 salah. Dimana nanti bentuknya adalah L0, L1, L2, L3 seperti ini. Dimana VT3-nya ini udah ada, VT2 juga ada, VT1, VT0 juga udah ada. Nah, di sini kita tinggal mencari L0-nya berapa, L1-nya berapa, L2-nya berapa, sama L3-nya berapa. Nah, nanti dipilihnya karena ini misalkan kita mau yang 16 yang tadi gitu kan, maka kita pilih aja karena butuh 4 data ya, kita butuh antara 10 sampai 22,5 gitu kan ya. Tadi datanya kan ada 10, 15, 20 sama 22,5. Jadi itu 4 data yang akan kita pakai. Jadi ingat-ingat untuk ordernya, kalau ordernya adalah 4 maka dibutuhkan data 5. Kalau ordernya 3 maka dibutuhkan data 4. Jadi karena ini adalah cubic interpolation atau pangkat 3, maka dibutuhkan data 4 data seperti itu. Tinggal masukkan saja yang ini yang tadi ya contohnya ya. Jadi kita mau cubic interpolation dengan Lagrange, dengan metode Lagrange. Oke, datanya sama ya. Kita tinggal masukkan saja ke bentuknya. Kita hanya menghitung L0, L1, L2 dan L3. Di mana L0 karena berarti J-nya dia T0 di sini, maka di sini nggak pernah T-nya di belakang ada yang J-nya sama dengan 0 gitu kan. Jadi ini J-nya yang sama dengan 0 dihilangkan. Maka jadi T min T1, T per T, nah dan seterusnya yang ini, dimana ini isinya 1, 2, 3, karena J-nya nggak boleh sama dengan 0. Kalau yang di sebelah sini, karena ini 1, maka nggak ada yang 1, 0, 2, 3, seperti itu. Yang di sini juga sama, 0, 1, 3. Yang di sini juga sama, nggak boleh ada 3-nya, 0, 1, 2, seperti itu. Jadi tergantung dari nilai I-nya di sebelah sini, maka J-nya tidak boleh sama dengan nilai I. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita tinggal saja ke dalam persamaan yang tadi, yaitu yang L0 VT0, L1 VT1, L2 VT2, L3 VT3. Ini harusnya ini VT0 ya, bukan VT1. Ini VT1. Ini VT0, ini VT1 seperti itu. Ini salah menulis rumus. Oke, selanjutnya jadi seperti ini. Jadi tinggal dihitung, dapatnya adalah 392,06 meter per sekon, di mana nanti absolute errornya itu ternyata adalah 0,033%. Jadi semakin banyak, semakin ordernya semakin tinggi, maka polinomialnya akan semakin mendekati dari nilai aslinya seperti itu, mendekati nilai mendekati nilai aslinya ya. Jadi seperti itu. Ini untuk metode Lagrangian, lebih mudah, cuman lebih banyak hitung-hitungan aritmatika dasarnya. Tapi ya tidak masalah. Kenapa? Karena untuk metode numerik ini kita menyerahkan penghitungannya kepada komputer seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah tabel komparasinya antara order 1, order 2 dan order 3, di mana ternyata tidak terlalu banyak ya perubahannya. Ini 3,93, 69,7, 392,19, 392,06. Jadi sebenarnya ideal saja kalau kita menggunakan yang kuadratik gitu kan ya, karena dari sini ke sini sudah berkurangnya atau improve-nya itu sangat kecil gitu kan ya. 392,19, 392,06. Di sini hanya terpaut 0,1
10 gitu kan ya, 0,11an ya, 0,11an gitu kan, 0,13 seperti itu sangat kecil. Tapi untuk presisi yang misalkan kita memperkirakan data yang sangat rentan terhadap rentan terhadap error. Jadi kayak misalkan datanya adalah data jumlah manusia yang meninggal, jumlah efek obat yang menyebabkan apa yang rusak dan seterusnya, itu maka di sini tentu saja kita harus menggunakan yang ordernya lebih tinggi. Kenapa? Untuk meminimalisir dari kesalahannya, untuk meminimalisir dari errornya gitu kan. Jadi sebenarnya semakin akurat semakin baik seperti itu untuk beberapa hal yang sensitif terhadap error. Tapi untuk yang nggak sensitif maka ya order 2 aja sudah cukup seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengenai metode yang lain yaitu metode spline. Nah, sebelum metode spline ini silahkan istirahat terlebih dahulu karena metode spline ini lumayan agak menguras otak ya. Jadi lebih susah dibanding yang metode-metode sebelumnya, tapi ini digunakan biasanya khusus untuk persamaan-persamaan tertentu yang dia itu memiliki kriteria-kriteria atau bentuk-bentuk grafik yang berbeda seperti itu ya. Untuk grafik yang tidak umum seperti itu ya. Oke, jadi nanti metode spline ini saya akan jelaskan secara banyak ya, secara detail, tapi nanti akan diberikan biar bisa lebih mengerti, akan diberikan resource-nya yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Oke, di sini akan saya jelaskan kenapa sih kita harus menggunakan metode spline. Jadi untuk metode spline, misalkan kita memiliki fungsi yang bentuknya seperti ini, bentuknya 1/sekian gitu kan. Ini bentuknya udah polinomial terbalik ya. Jadi polinomial terbalik gitu kan ya. Kenapa? Karena dia bentuknya ada di kuadratnya, atau fungsinya bentuk kuadratnya itu bukan x pangkat 3, x pangkat 4, bukan, tapi dia bentuknya ada di bawah, atau x pangkat di bawah 0, seperti itu ya. Jadi ini x pangkat di bawah 0, sehingga kalau kita menggunakan polinomial gitu kan, bentuk polinomial mendekati dengan polinomial, perhatikan eksak fungsinya, fungsi aslinya bentuknya yang biru ini, sedangkan untuk pendekatan polinomial kita menggunakan yang merah ini. Terlihat bahwa ini jauh sekali gitu kan ya dari fungsi yang eksaknya seperti itu. Makanya di sini digunakan dengan spline gitu kan, dimana untuk spline dia itu kita menggunakan nilai batas-batas tertentu agar fungsinya bisa fungsinya bisa sama gitu kan ya. Bahasa lainnya itu biasanya di matematika disebut dengan piecewise seperti itu. Jadi ada piecewise antara jarak ini hingga jarak ini dan jarak ini, jarak ini dan jarak ini. Dimana untuk spline ini berarti otomatis karena piecewise maka bergantung dari intervalnya seperti itu. Nah, di sini mari kita cek. Perhatikan kalau misalkan kita menggunakan yang tadi ini ya, fx-nya adalah yang lurus ini. Yang lurus ini, kalau kita pakai yang order 5, bentuknya yang ternyata yang titik-titik garis-garis putus yang seperti ini, yang sebelah sini ini. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang 19 gitu kan ya, 19 dia malah seperti ini gitu kan, malah tambah jauh gitu loh, malah tambah jauh untuk nilai fungsinya. Maka dari itu di sini kita lebih baik menggunakan spline. Makanya di sini disebut bahwa higher order polynomial interpolation is bad idea untuk yang bentuknya seperti ini. Jadi untuk masalah-masalah tertentu spline merupakan solusi yang efektif seperti itu. Jadi terutama apalagi yang bentuknya adalah polinomial, bentuknya di bawah dengan pangkat di bawah 0 gitu kan ya. Jadi pangkatnya minus seperti itu. Oke, mari kita langsung saja spline-nya. Nah, untuk bentuk spline-nya ini bentuknya sama seperti ini. Jadi dia itu kita menggunakan consecutive line. Jadi ada banyak data ya. Jadi nanti tergantung dari banyak datanya kita akan mendapatkan bentuk fungsinya tergantung dengan banyak datanya. Contoh, saya memiliki memiliki 4 data x0 y0 sampai x3 y3. Maka nanti spline-nya akan menggunakan data
urut 22. Jadi X0 dengan X1 seperti ini, X2 dengan X1 Y1 dengan X2 Y2 seperti ini, X2 Y2 dengan X3 Y3. Jadi seperti ini. Jadi nanti dia akan mempunyai fungsi ini ke sini berapa, fungsi ini ke sini berapa, fungsi ke ini ke sini berapa. Jadi itu yang dimaksud dengan spline. Bahasa lainnya dalam matematika itu disebut dengan fungsi piecewise. Jadi metode spline ini menghasilkan fungsi piecewise, di mana fungsi dari satu data ke data yang lain akan berbeda dengan dari satu data ini ke data yang lain. Nah, bagaimana kalau kita misalkan mau mengecek di antara X1 Y1, ya udah berarti pakai fungsi ini gitu kan ya. Kalau misalkan mau ngecek di antara X2 Y2 berarti X2, Y2 dengan X3, Y3 maka pakai fungsi yang sebelah sini seperti itu. Jadi nanti tergantung kita akan mengecek di mananya, maka kita harus di titik mana kita akan menggunakan fungsi piecewise yang ada interval titik tersebut. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ini adalah bentuknya, dimana bentuknya kita akan menggunakan sama seperti bentuk yang metode sebelumnya, yaitu sebelum metode direct ya, metode Newton gitu ya. Saya lupa metode apa namanya. Nah, di sini jadi kita akan menggunakan sistem persamaan, di mana sistem persamaan tersebut akan diselesaikan supaya mendapatkan nilai koefisien yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan sistem koefisiennya seperti ini. Jadi fx-nya ada x0 sampai x1, x1 sampai x2, xn sampai xn seperti itu ya, x-1 sampai xn. Nah, contoh saja. Jadi contohnya adalah yang seperti ini. Jadi sama, kita pakai menggunakan linear spline. Nah, untuk linear ini saya rasa akan lebih mudah gitu kan yang ngitungnya. Mari kita cek. Sama ya, datanya ini sama. Datanya sama, di mana T-nya juga pada saat 16 yang ditanya. Nah, di sini kita menggunakan linear interpolation. Jadi yang di sini kita hanya menggunakan 15 sama 20 aja gitu kan. Kenapa? Yang lain kan nggak butuh dihitung gitu kan ya. Karena yang lain nggak butuh dihitung. Kalau mau dihitung bagaimana? Ya silahkan, boleh dihitung gitu kan. Jadi kita masukkan VT-nya adalah VT0, VT1 min VT0 dibagi dengan T1 min T0, T min T0. Seperti itu. Ini kan sama seperti yang bentuk metode sebelumnya gitu kan, metode sebelum yang metode Lagrange itu, metode Newton ya kalau nggak salah, saya lupa. Jadi di sini kita mendapatnya T-nya 16 adalah 393,7, sama dengan yang sebelumnya ya, linearnya ya, bentuknya hanya 39 nilainya adalah 393,7. Selanjutnya, ini untuk kuadratik sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena kita membentuknya dari X0 sampai X1 itu ada nilai koefisien A1, B1, C1, A2, B2, C2. Maka kita harus membentuk sebuah sistem persamaan antara yang ini dengan yang di sini gitu kan ya. Nanti spline-nya ini saya akan jelaskan secara langsung semuanya gitu kan ya, tanpa harus join per join satu persatu. Kita akan menggunakan semuanya yang di sini, bagaimana cara menghitungnya supaya dapat fungsi yang sama seperti itu. Oke, jadi kita menggunakan yang ini. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Jadi persamaan yang kita akan buat adalah A1 X0 dan seterusnya, ini untuk X0, ini untuk X1 sampai Xn gitu kan. Nanti ini akan kita selesaikan. Kita selesaikan baru kita akan mendapatkan koefisiennya gitu kan ya. Kalau yang waktu itu adalah kalau kita pakai metode direct, ini adalah metode direct ya, sebagian dari metode direct. Jadi kita harus memiliki atau mencari nilai A1, B1 dengan C1, di mana di sini kita A1, B1, C1 ini menggunakan membutuhkan 3 persamaan, sementara di sini cuma 2 ya, A1, B1, C1, A1, B1, C1 ini cuma 2, dimana diwakili X0 dengan X1. Maka kita butuh yang kedua gitu kan ya, butuh persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga, salah, bukan ini. Persamaan yang ketiga yaitu adalah persamaan kecepatan gitu kan ya. Jadi persamaan kecepatannya itu dimiliki oleh A2 A1 X1 plus B1, di mana 2 dan untuk persamaan bukan persamaan kecepatan ya, bahasa lainnya itu persamaan kecepatan itu terlalu khusus. Jadi kita bilang ini adalah derivatifnya atau
keturunannya gitu kan ya. Jadi turunannya kita akan cari gitu kan. Jadi 2A1 X1 tambah B1 yang ini, dimana untuk second adalah 2X2 B2, dan di sini perhatikan karena dua yang ini A2 A1 dan A2 ini equal di X sama dengan 1, X sama dengan X1, maka yang ini akan akan sama nilainya gitu kan ya. Di sini yang diberikan adalah sebentar salah. Jadi yang diberikan adalah turunan dari fungsi pertama sama dengan turunan dari fungsi kedua, di mana x-nya sama dengan x1. Jadi kita tinggal samakan nilai ini, di mana x1-nya sama ya, x1 dengan x1 di sini. Kita tinggal kurangkan, akhirnya mendapat persamaan yang ini. Jadi ini adalah persamaan yang ketiga, sehingga kita bisa nanti akan menyelesaikan sistem persamaannya, di mana kalau untuk kuadrat, bentuk kuadrat, kita membutuhkan 3 persamaan seperti itu. Selanjutnya kita masukkan saja. Nah, di sini kita tinggal masukkan ya, ini A2 X2 ini untuk yang selanjutnya. Jadi tadi untuk yang X1, nah maka akan ada untuk yang X2 dan seterusnya untuk yang X3 seperti itu. Sampai dengan xn gitu kan ya. Jadi di sini dibilang ini kan ya, we have n-1 equation. Jadi ada n-1 bentuk ekuasinya, sehingga nanti akan ada 3n-1, dimana setiap pasangan, setiap pair itu memiliki tiga persamaan. Nah, 3 persamaan ini karena kita punya A1, B1, C1, maka dia yang harus yang bisa harus kita selesaikan menggunakan aljabar linear saja gitu kan ya, menggunakan aljabar linear untuk menyelesaikan A1, untuk mendapatkan A1, B1 dan C1, sama seperti pada saat kita menyelesaikan metode direct gitu kan ya. Jadi menggunakan boleh menggunakan aljabar linear atau boleh menggunakan eliminasi biasa, tapi saya sarankan akan menggunakan aljabar linear. Nah, setelah ini materi interpolasi ini kita akan belajar mengenai aljabar linear di bentuk metode numerik seperti itu. Oke, jadi di sini terakhir, di sini juga bisa dibilang bahwa nilai A1-nya 0. Kenapa? Karena kita mengasumsikan spline pertama dari ini ke sini ini adalah linear, sehingga A1-nya 0. Jadi ini adalah persamaan terakhir untuk melengkapi yang di sini. Jadi nanti akan ada persamaan 3n-1, akan ada banyak persamaan sebanyak 3n-1 plus A1 sama 0, berarti ini akan ada 3n gitu kan ya. Kenapa? Ini kan jumlah persamaan 3n-1, jadi dari n 3 kali n dikurang 1 gitu kan ya. Sedangkan di sini kita tambah satu persamaan lagi, ini tambah satu persamaan menjadi 3n. Jadi nanti masing-masing untuk bentuk kuadrat akan memiliki, untuk quadratic spline dia akan memiliki 3 persamaan yang harus kita selesaikan seperti itu. Kita masukkan saja. Jadi di sini ya sudah ya. Jadi di sini ada 3n equation, 3n unknown, sehingga kita akan mendapatkan 3n konstantanya seperti itu. Nah, di sini sama, kita akan menggunakan contoh yang tadi. Di sini cuma ditambahkan adalah T-nya 16, velocity, T-nya 16, akselerasi, T-nya 16 seperti itu. Jadi ini ada, karena ini bentuk velocity, maka kita kalau untuk mencari akselerasi gampang ya, kita tinggal turunkan dari bentuk velocity-nya seperti itu. Oke, jadi ini pertanyaan tambahan saja bagaimana caranya kita menggunakan metode ini. Selanjutnya di sini solusinya kita kan membentuk persamaan yang seperti ini. Jadi ada karena tadi ada 5, ada berapa data tadi? Ada 6 gitu kan ya. Ada 6 data, maka kita akan memiliki 5 spline. Jadi 0 antara T1 itu adalah rentang data pertama, untuk persamaan pertama yaitu 0 sampai T0, 0 T-nya sama dengan 0 sampai 10. Sedangkan untuk yang kedua T-nya 10 sampai 15, ketiga 15 sampai 20 dan seterusnya sampai yang rentang terakhir. Jadi karena tadi ada 6 data ya, maka akan ada ekuasinya sebanyak 5. Salah kok, bukan 6 ya. Jadi karena ada 6 data, maka bentuk spline-nya atau bentuk piecewise-nya akan ada 5. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan saja untuk yang V yang pertama itu 0 sampai 10, kita tinggal masukkan yang ini 0 gitu kan ya. Kita dapat dua persamaannya adalah A1, B1, C1 bentuknya seperti ini. Jadi koefisiennya adalah yang ini adalah 100, ini adalah 10, ini C1. Jadi kita bisa
bilang bahwa persamaan pertama ini A1-nya udah 0 ya. Ini 0, ini 0 gitu kan, C1 berarti C1 sama dengan 0. Yang kedua adalah 100 A1 ditambah 10 B1 ditambah C1 sama dengan 227,04. Ini untuk yang persamaan untuk rentang pertama gitu kan ya, antara 0 sampai 10. Untuk yang lama bagaimana? Masukkan saja gitu kan ya, tinggal dimasukkan saja hingga dapat yang seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan dapat A2 kita masukkan 10 sampai 15, A3 itu 15 sampai 20, A4 itu 20 sampai 22,5, A5 22,5 sampai rentang terakhir itu 30. Jadi kita akan dapat yang ini. Nah, tadi sudah ada 5 rentang ya, sehingga di sini totalnya ada 10 persamaan gitu kan ya. Karena setiap rentang ada 2 persamaan. Nah, perhatikan di sini karena kita membutuhkan yang ketiga yaitu adalah turunannya, turunan pertamanya, maka kita tinggal turunkan saja dari yang sebelumnya. Jadi di sini ada A2, A3, A4, kita tinggal turunkan saja ini semua gitu kan ya. Tinggal turunkan terus nanti disesuaikan atau dikurangkan. Yang tadi adalah bentuknya 2A1 min B1 dikurangi 2A2 min B2 sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal masukkan saja, kita tinggal turunkan. Nah, di sini kita turunkan ya. Ini yang saya ambil contoh 1 sama 2 gitu kan, saya turunkan dapatnya adalah yang seperti ini. 2A1 tambah B1 min 20 A2 min B2 seperti ini. Nah, ini yang nanti akan kita juga pakai untuk menentukan A1 dan A2-nya. Seperti itu. Di sini nanti kita tinggal masukkan saja nilai A1-nya kan nanti ada, B1-nya ada, B2-nya ada dan seterusnya. Nah, di sini kita selain itu kita punya yang ini 2A1 T-nya di 10, T-nya 15, T-nya 20, T-nya 22,5 gitu kan ya. Kenapa? Karena kan dia di antaranya, diapit gitu loh ya. Diapit antara yang rentang sebelumnya dengan rentang yang sekarang. Kalau yang 10 kan dirapit antara rentang 0 sampai 10, 10 dan 15 gitu kan. Sedangkan untuk yang 22,5 diapit oleh 20 ke 22,5 dan 22,5 ke 30. Jadi di titik itu yang dimana dia diapit, maka diharuskan nilainya sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya sama dengan T-nya di situ. Pak, bagaimana dengan ujung-ujungnya? Kan di ujung ini ada T sama dengan 10. Nah, T sama dengan 0 dan T sama dengan 30. Maka itu tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena di T sama dengan 0, T sama dengan 0 itu tidak diapit oleh rentang gitu kan ya. Rentang yang memasukkan T sama dengan 0 hanya T0 sampai 10 saja gitu kan, nggak ada yang lain gitu kan, nggak ada yang pada T10 T0 itu nggak ada yang dari minus sekian ke 0 gitu kan, dia nggak masuk di antara dua rentang itu. Sedangkan untuk 30 juga sama, hanya dimasukkan dalam satu rentang yaitu 22,5 saja, 22,5 sampai 30 gitu kan. Sementara nggak ada yang di atasnya yaitu 30 sampai berapa gitu kan, nggak ada gitu kan. Jadi yang di sini yang diambil di T sama dengan ini, T sama dengan 10, ini adalah nilai yang masuk ke dalam dua rentang gitu kan ya. Jadi ada dua rentang yang rentang pertama dan rentang kedua seperti itu. Rentang kedua dan rentang ketiga dan rentang keempat, dan di tengah titik-titik di antara rentang itu yang kita ambil di sini. Karena ada 5 rentang, maka akan ada 4 titik yang akan bentuknya seperti ini. Nanti tinggal ditambah satu persamaan lagi adalah persamaan pertama yaitu A1 sama dengan 0, dimana kita mengasumsikan persamaan pertama adalah linier gitu kan. Ini kenapa diasumsikan linier? Agar mudah seperti itu. Nah, di sini adalah matriks bentuk ekuasinya yang ini adalah C1. Kita lihat ya, cara mengalikannya udah pada tahu ya, yang ini dikalikan dengan sebelah sini. Jadi yang ini bacanya 0 semua gitu kan ya. Ini berarti C1. Ini ketiga ya, 1, 2, 3, maka dia itu adalah C1. C1 C1 sama dengan 0. Terus yang sebelah sini 100 A1, 10 B1, 1 C1 ditambahkan gitu ya. Tambah 10, saya ulang ya. 100 A1 ditambah 10 B1 ditambah C1 sama dengan yang sebelah sini. Ini juga sama 100 C1 ditambah 10
ini untuk ini salah ini untuk yang C2 ya. Untuk yang set kedua ya, 100 100 A2 kok 100 A cross C1 ini kan ini yang keempat, maka yang keempat yang sebelah sini gitu kan ya, seterusnya. Jadi dibacanya seperti itu. Nanti ini kita tinggal selesaikan, akhirnya untuk mendapatkan nilai A1 sampai dengan C5 seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan nilai A1 sampai dengan C5-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada banyak cara untuk menyelesaikannya yang nanti akan kita bahas di cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi nanti bentuk ini akan diselesaikan dengan mudah menggunakan metode numerik yang lain, gitu kan? Jadi makanya di sini untuk interpolasi spline ini menggunakan metode numerik lain untuk mengerjakan final set of equation ya, seperti itu. Nah, sudah gitu kan, jika kita sudah bisa gitu kan, wah ini kayaknya agak distorted ya. Di sini kita akan mendapatkan nilai A1-nya adalah 0, B1-nya sekian, C1-nya sekian sampai seperti itu gitu kan ya. Jadi A1 0, B1 ini, C1 ini, A2 ini dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakannya? Setelah ini akan saya jelaskan. Jadi kita sudah mendapatkan koefisien-koefisiennya. Perhatikan di sini ada berapa koefisien? Karena ada 5 rentang, ada 5 persamaan, maka di sini karena menggunakan kuadratik, yaitu bentuknya setiap kuadratik itu membutuhkan 3, maka di sini akan ada 15 koefisien. Kalau kubik berapa? Kalau kubik ada 4 gitu kan ya, 4, dimana kalau misalkan ada 5 persamaan juga berarti akan ada 20 koefisien seperti itu. Nah, kenapa ini dipilih? Tadi sudah tahu ya, ini dipilih karena ada beberapa persamaan yang tidak bisa diukur atau tidak bisa tidak bisa dikoreksi atau tidak bisa didekati dengan persamaan bentuk polinomial biasa. Jadi seperti itu. Makanya di sini pakai polinomial khusus, polinomial piecewise namanya. Ini piecewise ya, bentuk piecewise, bentuknya metodenya adalah spline. Nah, di sini ini adalah link untuk untuk materi-materinya. Di sini saya sebagian besar ambil di sini gitu kan. Silahkan diakses. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mencoba menjawab soalnya yang tadi kan, kita udah dapat koefisiennya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi di sini kita tinggal menggunakan persamaan yang sudah diketahui tadi gitu kan ya, koefisien yang sudah diketahui tadi. Kita tahu bahwa B1-nya adalah 22,704 gitu kan ya, sementara A1-nya 0, C1-nya 0 gitu kan ya. Jadi untuk persamaan pertama bentuknya adalah 22704 ini T gitu kan. Untuk persamaan kedua bentuknya yang seperti ini A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5 seperti itu. Nah, kita tinggal memasukkan saja dia ada di mana. Kita tadi tanya yang 16, maka 16 akan ada bentuk yang di bawah sini. Yang ini, bentuk yang ini ya. Bentuk yang ini. Kenapa bentaknya 15 sampai 20 seperti itu. Jadi kita tinggal masuk. Nah, kita masukkan yang mana? Ke yang bentuk yang sebelah sini. Jadi kita mendapatkan nilainya adalah 394,24 gitu kan ya. Bagaimana kalau misalkan akselerasinya? Ya, akselerasinya sama. Kita kan akselerasi adalah turunan dari kecepatan. Kita tinggal turunkan saja. Turunkan, kita dapat nilainya. Seperti itu. Ini untuk akselerasi. Nah, ini kalau bagaimana dengan kalau misalkan dia distance atau jarak? Kalau jarak adalah integralnya, maka ya kita tinggal integralkan gitu kan. Antara di sini dia mau masuknya adalah 11 dengan 16, karena 11 sama 16 itu ada di dua fungsi yang berbeda, yaitu jarak 10 sampai 15 dan 15 sampai 20, maka kita menggunakan integralnya jaraknya yang 2 gitu kan ya. Jadi ada interval 11 sampai 15 menggunakan yang sebelah sini, 15 sampai 16 menggunakan yang sebelah sini gitu kan ya. Jadi kita tinggal integralkan fungsinya yang tadi sudah didapatlah jarak tempuhnya seperti itu. Jadi ini metode spline-nya. Nanti untuk mungkin yang belum jelas adalah bagaimana cara menyelesaikan untuk mendapatkan koefisien-koefisiennya. Nanti akan dijelaskan metodenya di pertemuan selanjutnya di minggu ini, yaitu mengenai sistem persamaan linear dan penyelesaiannya dalam metode numerik seperti itu.
Oke, sampai sini saja untuk pertemuan penjelasan kali ini. Silahkan diulang-ulang untuk video ini. Jika merasa ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di e-learning. Saya akan buat forum diskusi ya, terutama untuk yang spline ini. Kelihatannya yang spline ini akan lebih susah dibanding metode-metode interpolasi yang lain seperti itu. Oke, sekian saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.